sambil lalu menunggu penelpon masuk, kami akan mencoba kembali menghubungi Bapak Zainal Marzuki, Ketua PMI Jember, untuk mengkonfirmasi mengenai PMI Jember membuka posko Lebaran. Halo, selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Ya, Bapak Zainal Marzuki, Ketua PMI Jember. Ya. Ya, saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember, Pak. Ya. Saat ini saya sedang siaran langsung mengenai dan membahas mengenai PMI Jember yang membuka posko Lebaran, Pak. Ya. Ya, jadi gambaran posko Lebaran seperti apa sih, Pak, yang dimaksudkan? Jadi PMI secara nasional, PMI pusat memerintahkan PMI provinsi maupun cabang-cabang se-Indonesia agar di dalam menghadapi Lebaran itu mempersiapkan posko untuk baik posko keamanan untuk Lebaran itu terutama mendukung posko-posko pemerintah yang tetap dibuat oleh kepolisian, pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Jadi kita harus mendukung itu. Nah, maka dari itu tugas kita pertama, kalau memang ada daerah Jember atau daerah yang punya daerah tempat penyekatan, kita harus ikut membantu di checkpoint. Nah, khusus PMI Jember karena di Jember tidak ada checkpoint. PMI Jember mendirikan satu posko kesehatan bertempat di klinik PMI, klinik pertama PMI Jember, yaitu di Jubung. Ya, di situ kita tempatkan tim kesehatan dan dokter. Mereka siaga di dalam sepanjang Ramadan akhir dan puasa, Lebaran dan Lebaran. Jika bisa disebutkan, Pak, Ramadan akhir ini tanggal berapa hingga tanggal berapa? Ya, baik. Jadi kita mulai ikut posko ini mulai tanggal 7 sesuai dengan pemerintah. 7 Mei ya? Ya, 7 Mei. Hingga? Dan berakhir tanggal 17. Tanggal 17 Mei. Ya, 10 hari. Ya, dan ini nantinya akan bergabung dengan kepolisian dan juga TNI seperti itu, Pak? Ya, khusus yang di klinik pertama Jubung itu khusus PMI. Ya, namun terkoordinasi dengan semua pihak, dengan pemerintah. Yang kedua, kita tentu mendukung posko pemerintah Kabupaten Jember. Dalam hal ini yang ditetapkan oleh kepolisian, yaitu di kota, di dekat alun-alun, dan di depan Roksi, dan berikut di Watulo dan Mayangan Puger. Dari 4 posko itu, kita membackup dengan kekuatan daripada relawan untuk pertolongan pertama, kita sepenuhnya membackup. Untuk khusus Watulo dan Mayangan Puger, kita mendirikan juga posko bergandengan dengan posko kepolisian, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dan posko lainnya. Jadi kita tetapkan di sana, kita dirikan posko berdampingan dengan yang lain. Sedangkan di markas tentu ada relawan yang telah kita siagakan. Sewaktu-waktu apabila diperlukan ada kekurangan tenaga di mana, mereka harus BKO kepada seluruh di mana tempat kejadian. Gitu. Iya, dalam satu posko nantinya ada berapa relawan, Pak, yang bertugas? Kalau di Watulo sama Mayangan masing-masing kita tempatkan 5 orang. Dan untuk wilayah kota, Pak? Untuk kota kita tempatkan juga sama 5-6 orang, yang di Roksi maupun yang di dekat alun-alun. Gitu. Dan para relawan ini bertugas 24 jam seperti itu, Pak? Bertugas 24 jam, termasuk yang siaga di markas Jalan Jawa. Itu bertugas 24 jam. Iya. Ya. Jadi fungsi utama dari posko Lebaran ini seperti apa sih, Pak? Jadi kita pertama, kalau yang di posko klinik pertama adalah berfungsi posko kesehatan. Jadi tidak hanya ada kejadian kita datang, tapi orang pun mampir beristirahat di sana akan dilayani sampai pada tingkat pemeriksaan. Berikut posko yang di 4 pos PAM, yaitu alun-alun, Roksi dan Watulo Papuma, tentu posko yang kita siapkan kalau yang Watulo Papuma tentang kebencanaan, karena itu pantai, gitu ya. Kalau yang di kota tentu sesuai kebutuhan di kota, kita siapkan juga armada ambulan yang di mana di Watulo maupun Mayangan juga kita siapkan armada ambulan. Iya, dan saat ini adalah H-2 dibukanya posko pengamanan oleh PMI Jember. Sejauh ini sudah seperti apa, Pak, kesiapannya? Besok mulai kita dirikan semua.
tempat-tempat posko itu. Ya, mulai kita dirikan pos-posnya, tenda-tendanya, dan mulai kita mengikuti persis tanggal 7 langsung kita piketkan di sana. Baik. Dan terakhir Pak Zainal, apa inovasi yang akan dilakukan PMI Jember untuk tahun ini, Pak? Ya, untuk inovasi untuk ini pengamanan atau inovasi untuk program PMI ini? Iya, silakan untuk pengamanan dan juga program yang akan dilakukan. Kalau pengamanan tentu semua terkoordinasi dengan kepolisian dan dinas terkait, termasuk dinas kesehatan, itu tentu. Nah, kalau untuk program PMI kita segera saat ini lagi mengikuti program akreditasi CPOB agar produksi darah kita disejajarkan dengan secara internasional diakui produksi PMI Jember. Baik. Dan kami sudah mempersiapkan SDM yang cukup dan memodernisasi alat-alat. Alat-alat laboratorium kita telah dimodernisasi semuanya dan sudah memenuhi syarat untuk ikut akreditasi itu dan agar menjadi standar internasional. Di luar itu kami juga mempersiapkan program bahwa kami segera mendirikan klinik kesehatan klinik Pratama PMI yaitu di Jalan Jawa yang nantinya menjadi klinik utama. Jadi di Jalan Jawa itu akan kita dirikan klinik sehingga kantornya kita naikkan ke lantai 2. Kita bangun 2 lantai yang bawah untuk klinik agar masyarakat di daerah kampus dan mahasiswa, karena banyak perguruan tinggi di daerah kampus itu, maka PMI perlu hadir dengan klinik pertamanya. Gitu. Baik, sejauh ini progresnya seperti apa Pak untuk pengadaan klinik PMI di... Tentu kita lagi sekarang mempersiapkan bentuk dan gambar bangunan yang tingkat itu nanti, seperti apa bentuknya untuk kebutuhan klinik dan di lantai itu untuk kebutuhan kantor. Tentu ini kita lagi persiapkan dan apabila nanti sudah telah persiapan ini selesai, segera kita kerjakan dan saya berharap peletakan batu pertama Bupati Jember bisa memberi kesempatan untuk meletakkan batu pertama. Baik, rencananya kapan akan direalisasikan Pak? Ya sudah tentu habis Lebaran ya, apa bulan 7, bulan 8 gitu antara itu. Iya, baik. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Zainal Marzuki, Ketua PMI Jember. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, itu tadi perbincangan kita bersama Bapak Zainal Marzuki, Ketua PMI Jember, mengenai PMI Jember yang akan membuka posko Lebaran sejak tanggal 7 Mei hingga 17 Mei.